Oke, selamat datang di Taman Cikalabadi Channel. Kali ini saya akan menjelaskan cara menanam yaitu tanaman kelor. Dan tanaman kelor ini saya tanam di karung. Jadi waktu penanaman di karung itu karung tidak berkualitas lama. Ini hanya kekuatan dalam waktu 1 tahun. Karung ini sudah rusak dan ini akan saya tanam di pot ya. Jadi tonton video ini sampai selesai agar tahu cara menanam pohon kelor ya. Untuk cara perbanyaknya di channel kita sudah ada, silahkan ditonton, dan yang belum subscribe silahkan subscribe agar bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Langsung saja di sini akan saya jelaskan yaitu sambil kita praktekkan ya. Dan kebetulan untuk pohon kelor ini akan saya jadikan bonsai, dan ini sudah proses sebelumnya sudah kita bahas di pohon ini sampai membentuk akar seperti ini. Ini sudah proses kedua maupun ketiga. Lanjut di sini saya jelaskan cara menanamnya, karena dalam video di YouTube itu yang berkaitan menanyakan per satu item ya. Sebenarnya untuk video ini bisa dikembangkan sendiri ya, tetapi pertanyaan satu item untuk subscriber kita menanyakan bagaimana cara menanamnya. Dan di sini sebelum saya tanam, karena juga nanti pohon kelor ini agar rimbun, ini saya potong dulu saja ya, agar mempermudah kita penanaman, karena ini diarahkan nanti sebagai bonsai ya. Kita potong dulu seperti ini ya. Jadi nanti ini agar tumbuh cabang yang banyak, dan ketinggian pohon kelor ini dibatasi ya. Kita dibatasi karena akan saya tanam ke dalam pot yang besar seperti ini. Oke, setelah itu di sini saya jelaskan media tanam sudah saya siapkan, yaitu pakai tanah merah gembur, pupuk kandang, maupun saya pakai yaitu sekam. Sekam ini untuk penggembur agar media tanam itu tidak terlalu mudah padat, maka dikasih sekam ya. Selanjutnya kita menanam tanaman apapun ke tahap berikutnya, itu pot atau polybag kemasan yang ada yaitu harus dilepas untuk menjadikan tanaman itu biar subur ya. Ini kita lepas seperti ini, belum kita tanam kita lepas ya, dilepas seperti ini, karena ini kita arahkan menjadi bonsai. Dan untuk kelor ini cara hidupnya mudah sekali, jadi tidak mudah stres, tidak mudah layu seperti ini ya. Jadi media tanam masukkan ke dalam pot, dan pot yang baru ini adalah pot lebih besar. Itu harus potnya itu ada lubang bawahnya ya. Ini tidak saya lihatkan lubangnya, tetapi dipastikan harus ada lubang bawahnya. Dan diisi dulu media tanam. Media tanam yang lama itu bisa dicampurkan ya. Media tanam lama bisa dicampurkan, kita isi dikira-kira saja. Ini 3/4, jadi setengahnya itu lebih tinggi lagi ngisi pot untuk pertama, karena jangan terlalu pendek. Kalau terlalu pendek nanti tanaman cepat turun dan tanaman itu tidak lama kualitasnya. Ini seperti ini cara nanamnya. Dan mungkin ini sudah saya arahkan untuk menjadi bonsai kelor. Ini udah tahapnya, udah tahap kedua maupun ketiga prosesnya ya. Di sini sudah ada rongga-rongga akar ini, itu kita dibentuk dari proses awal ya. Awalnya ditanam dulu di pot waktu setelah di stek. Jadi akar akan melingkar di dalam pot ya. Maka berkaitan yang menanyakan apakah ini merusak bangunan, itu tidak merusak, karena akar itu tidak mampu menembus benda yang padat, dan dia akan mengarah ke media lunak
ya, termasuk di pertanyaan-pertanyaan pada video-video saya untuk keseluruhan banyak sekali yang menanyakan ya apakah merusak. Itu jadi tidak merusak. Di sini setelah ini tadi media tanam sudah ya. Jadi setengah pot agak tinggi lagi baru tanaman dimasukkan. Seperti ini. Ini bisa dipegang dulu, tanamannya itu dipegang dulu sebelum dia berdiri tegak. Itu dipegang dulu, dipastikan itu di tengah-tengah pot nanamnya. Jadi nanti seandainya tanaman ini hidup, itu agar ada suatu keseimbangan. Ya, seperti ini. Untuk cara penyiramannya ya, untuk cara penyiramannya ini berkaitan juga barusan saya membalas komentar-komentar di video saya, Pak. Kebetulan yang ditanyakan adalah cara menyiramnya, maka termasuk saya bahas di sini. Cara menyiramnya itu untuk baru stek itu tidak disiram tidak apa-apa, tetapi media tanam masih basah. Ya, karena untuk kelor ini disandarkan saja bisa hidup, tetapi setelah sudah hidup seperti ini, kalau di pot itu wajib 1 kali sehari. Jadi kita melihat juga situasi dan kondisi, karena tanaman itu makhluk hidup, jadi tidak pasti ya, dan perawatan itu akan berpengaruh untuk kehidupan suatu tanaman. Usia tanam itu juga kita berpengaruh untuk hidupnya. Kalau usia tanamnya sudah lama, biasanya tanaman itu kalau ditanam di pot itu pertumbuhan sudah tidak sempurna, artinya media tanam itu harus dibenahin dan tanaman harus diremajakan dengan sistem bongkar total ya. Jadi dibongkar total, ditanam lagi seperti ini, termasuk sebenarnya ini merawat, dan merawat maupun menanam itu sebenarnya itu hampir sama, tetapi kalau merawat itu belum tentu ditanam. Maka pertanyaannya di video saya itu bagaimana cara menanamnya. Dan menanamnya itu seperti ini. Mau menanam baru menanam di lahan bebas sebenarnya itu tidak jauh berbeda. Ya, karena kalau di pot itu perawatannya itu mengikuti suasana dan berapa lama untuk masa tanamnya. Di sini akarnya sudah bagus sekali, dan untuk pohon kelor ini kita arahkan sebagai bonsai ya, nantinya agar kita proses sebagai bonsai. Dan di sebelah sini juga kita dibentuk-bentuk bonggol-bonggol kelor ya, nanti juga kita bisa kita bikin bonsai, yaitu jadi kita harus kreatif, kita punya ide-ide untuk membentuk sesuatu, dan kita harus banyak mencoba untuk menemukan hal-hal yang baru, di mana keberhasilan ya itu namanya pengalaman. Pengalaman itu adalah hal yang sudah kita lakukan. Maka di video saya ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, selama saya puluhan tahun menjadi tukang taman maupun jual beli tanaman hias. Jadi itu adalah sesuai dengan fakta, kita pertanggungjawabkan. Ya, untuk cara perbanyaknya mudah sekali, dengan stek batang, bisa dengan biji, nanti bisa ditonton di video-video saya yang lainnya, itu sudah ada, sudah dibahas. Oke, sampai di sini kiranya ya. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah cara menanam dari tadi yang sudah di karung, sudah rusak, itu kita tanam ke pot yang lebih besar agar pertumbuhannya juga lebih besar lagi ya. Jadi seperti ini. Oke, sampai di sini ya, dan semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.